Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat kehidupan, iman, maupun Islam. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan banyak hikmah dan kebaikan bagi kita umatnya. Di kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang 9 waktu mustajab untuk berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita semua menginginkan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Namun, tahukah sahabat bahwa ada waktu-waktu khusus yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, di mana pada waktu-waktu tersebut doa kita lebih mudah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk, simak penjelasan lengkapnya. Waktu pertama yang mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rab kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa mulianya waktu ini. Di saat kebanyakan orang terlelap tidur, Allah membuka pintu langitnya untuk menerima doa-doa hambanya yang bersungguh-sungguh bangun dari tidur, lalu berdoa memohon ampunan, rahmat, dan apapun yang ia inginkan. Jadi, sahabat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bangunlah di sepertiga malam terakhir untuk bermunajat dan memohon kepada Allah. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah olehnya. Waktu mustajab berikutnya adalah di antara adzan dan iqamah. Waktu ini adalah waktu yang singkat namun penuh berkah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak doa. Rasulullah bersabda, doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Subhanallah, di sela-sela waktu yang singkat antara adzan dan iqamah, doa-doa kita memiliki kesempatan besar untuk diijabah oleh Allah. Maka, setelah kita mendengar panggilan adzan, luangkanlah waktu sejenak untuk berdoa sebelum iqamah dikumandangkan. Insya Allah, doa-doa kita akan diterima dan dikabulkan. Waktu mustajab lainnya adalah setelah sholat wajib. Setelah melaksanakan sholat fardu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sholat adalah ibadah yang paling utama dan paling disukai oleh Allah, dan setelah kita melaksanakan sholat, doa-doa kita memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Setelah sholat, pikiran dan hati kita masih fokus kepada Allah, dan kondisi ini menjadikan doa-doa yang kita panjatkan lebih mudah untuk diijabah. Oleh karena itu, jangan terburu-buru meninggalkan tempat sholat setelah sholat fardu. Gunakan waktu setelah sholat untuk berdoa dan memohon apa yang kita inginkan, baik itu untuk urusan dunia maupun akhirat. Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah, di mana terdapat banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya, ada satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, di mana doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut tidak akan ditolak oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di hari Jumat terdapat suatu waktu, apabila seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti akan diberikan apa yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu yang mustajab tersebut berada di antara dua khutbah Jumat, sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa waktu tersebut berada di akhir hari Jumat, yaitu setelah sholat Asyar hingga menjelang maghrib. Maka, jangan sia-siakan waktu-waktu ini. Perbanyaklah doa pada hari Jumat, terutama pada waktu yang diyakini sebagai waktu mustajab tersebut, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mustajab yang berikutnya adalah ketika berbuka puasa. Bagi orang yang berpuasa, doa yang dipanjatkan ketika berbuka sangatlah istimewa.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa terdapat doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka." Hadis riwayat Tirmidzi. Berbuka puasa adalah momen yang penuh keberkahan, di mana kita telah menyelesaikan ibadah puasa dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu, jangan lewatkan momen berbuka ini tanpa berdoa. Manfaatkan waktu ini untuk memohon kepada Allah. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, dan di dalamnya, doa yang dipanjatkan memiliki peluang besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 3, Allah berfirman, "Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah dan doa pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di dalam malam-malam tersebut terdapat Lailatul Qadar. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar dan memperbanyak doa, insya Allah, Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Ketika hujan turun, itu adalah rahmat dari Allah. Dan tahukah sahabat, bahwa waktu ketika hujan turun adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika adzan dan doa ketika hujan turun." Hadis riwayat Hakim. Hujan adalah salah satu tanda kasih sayang dan rahmat Allah bagi seluruh makhluk di bumi. Ketika hujan turun, langit terbuka untuk menerima doa-doa kita. Maka, jangan sia-siakan momen ini. Segera panjatkan doa ketika hujan turun, insya Allah doa-doa kita akan lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mustajab berikutnya adalah ketika di antara dua khutbah Jumat. Saat khutbah Jumat, ada momen di mana khatib berhenti sejenak antara khutbah pertama dan kedua, dan saat itulah kita dianjurkan untuk berdoa secara khusyuk. Ini merupakan waktu yang sangat istimewa dan berpotensi besar bagi doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, kecuali Allah akan mengabulkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun durasinya singkat, tetapi jika kita memanfaatkannya dengan baik, doa-doa yang kita panjatkan pada waktu tersebut memiliki kemungkinan besar untuk dikabulkan oleh Allah. Maka, sahabat, jangan lupa ketika berada di masjid pada hari Jumat, manfaatkan waktu antara dua khutbah untuk bermunajat dan berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Waktu mustajab lainnya adalah ketika berada di Tanah Suci, baik saat melaksanakan haji maupun umrah. Tanah Suci Mekah dan Madinah adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, dan berdoa di sana memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan doa ketika berada di Tanah Suci. Doa yang dipanjatkan di tempat-tempat yang mulia, seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi sahabat yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di tempat-tempat suci tersebut, seperti di depan Ka'bah, di Bukit Syafa dan Marwah, serta di tempat-tempat lainnya yang diberkahi oleh Allah. Insya Allah, doa-doa yang dipanjatkan di sana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tanah Suci adalah tempat yang sangat mulia di sisinya. Subhanallah, itulah 9 waktu terbaik untuk berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu ini memiliki keistimewaan tersendiri, dan Allah membuka pintu langitnya untuk menerima doa-doa hambanya pada waktu-waktu tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan waktu-waktu mustajab ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyaklah berdoa dan memohon ampun kepada Allah, baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Jangan lupa untuk berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah, termasuk dalam berdoa, dan semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kita kali ini.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam memperbaiki ibadah dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.